Oke adik-adik, kita lanjut lagi ya. Untuk kali ini video lanjutan dari laju reaksi yang dipengaruhi oleh katalis ya. Dimana katalis ini fungsinya adalah mempercepat reaksi. Ini mempercepat reaksi ya. Sini aja dibuat ya. Katalis mempercepat reaksi. Percepat reaksi. Juga yang kedua, menurunkan energi aktivasi. Menurunkan energi aktivasi. Nah, itu yang dua ini ya. Jadi fungsi katalis itu mempercepat reaksi, baru menurunkan energi aktivasi. Oke, yang ini ada dua model, nanti dia jenis reaksinya. Kalau ini kan delta H, ini delta H produk, yang ini ya, ini delta H produk, yang sebelah kanan ya, produk. Ini reaksi atau reaksi, kita buat reaksi aja ya. Jadi delta H ini selalu delta H produk P kurang reaksi, delta H reaksi ya, gitu ya. Nah gitu. Itu rumusnya. Di sini aja kita buat ya. Delta H ini, delta H produk dikurang delta H reaksi. Ini yang sebelah kiri. Ini reaksi. Kita bedain aja ya. Ini yang R ya, biar nggak bingung. Terus kalau ini kan lebih rendah nih. Kalau ini lebih rendah dari artinya yang produk lebih rendah dari reaksi, ini pasti dia jenis reaksinya eksoterm karena negatif. Yang ini kurang yang ini. Nah, jadi ini pasti kalau dia negatif, nanti negatif itu bisa kita katakan bahwa reaksi yang ini adalah eksoterm. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk energi aktivasinya yang mana? Ini energi aktivasinya yang ini tanpa katalis. Ini belum kena katalis ya. Jadi EA itu energi aktivasi belum diberi katalis. Jadi kalau yang katalis itu yang di sini. Berarti ini bisa kita buat seperti ini, kira-kira seperti ini. Ini putus-putus biasanya. Ini. Nah, ini. Jadi dia yang ini tadi, ini EA atau energi aktivasi tanpa katalis. Kalau katalis yang ini aja kan diturunkan. Kan tujuan dari katalis tadi menurunkan energi aktivasi. Nah, inilah kita sebut nanti EA aksen ya. Oke ya. Nah, jadi yang sebelah kanan ini kebalikannya. Kalau produk hasil reaksi atau produk lebih tinggi dari reaksi atau bereaksi, itu nanti delta H-nya positif karena yang ini kan lebih tinggi kurang ini. Berarti delta H ini inilah yang disebut nanti yang delta H-nya ya, delta H positif atau endoterm. Itu aja ya. Nah, oke, untuk mempermudah pemahaman, kita buat soal ya. Soal seperti ini. Lihat aja dari sini kan udah kelihatan nih. Hasil reaksi atau produk lebih tinggi, berarti ini endoterm. Ya kan? Ini endoterm. Jadi perhatikan grafik reaksi A tambah B berikut. Ini kan ini ada dibuat. Tentukan nilai dari energi aktivasinya. Kalau energi aktivasinya EA yang ini kita buat ya. Untuk EA sendiri yang ini, yang tinggi ini, berarti lihat aja nih, 50 kurang 10, berarti 50 kurang yang bawah ini 10, berarti 40. Ini energi kan kilojoule atau joule ya, kilojoule. Nah, seperti itu. Terus untuk energi aktivasi yang ini tanpa katalis ya. Kalau dia dengan katalis, berarti yang tadi seperti teori yang di atas tadi,
kita gambar ini putus-putus ya. Ini seperti itu. Ini dia, inilah EA aksen, atau dia yang ini EA aksen, atau disebut energi aktivasi yang ada katalisnya atau yang diberi katalis ya. Berarti dia yang ini, berarti dia yang ini 40 kurang 40 kurang 30 ya. 40 kurang 30 sama dengan 40 kurang 30 kan 10 kilojoule. Itulah dia. Terus ini yang A, tentukan jenis reaksinya. Lihat aja delta H-nya, kita lihat nih, delta H. Lihat, delta H-nya kan ini di atas. Atau dia 30 dikurang ini tadi kita buat rumusnya ya, bahwa delta, maaf, ini kita buat rumusnya dulu. Tadi delta H hasil reaksi atau produk dikurang delta H, gitu kan? Delta H reaksi. Jadi tergantung nanti di sekolah ini simbolnya apa ya. Yang penting pemahamannya produk yang sebelah kanan atau hasil reaksi. Berarti yang ini bisa kita buat lihat delta H produk ini kan di atas nih. Yang ini 30, berarti 30 dikurang delta H reaksi pertama nih 10. Ini kan 20. Kilo ini entalpinya 20 ya. Entalpi 20. Ini entalpi 20. Lihatlah. Ini hasilnya apa ini? Ini positif. Karena dia positif, ini positif apa tadi? Teori yang di atas, kalau dia positif, jadi jenisnya reaksinya adalah, karena dia negatif ya, berarti eksoterm. Begitu aja. Ini enggak terlalu rumit pengertiannya aja sebenarnya kalau yang laju reaksi yang dipengaruhi oleh katalis ya. Ini jenis ini kan udah terjawab ya. Jenis reaksinya eksoterm atau endoterm. Kan gitu kan? Karena ini ini plus ya. Kalau plus maaf ini endo ya. Ini maaf, endoterm. Karena positif, kalau negatif seperti teori yang di atas itu eksoterm ya. Jadi ini udah energi aktivitas ini tanpa katalis. Ini energi dengan katalis, dipengaruhi katalis 10 kJ. Delta H-nya 30 kurang 10, 20 positif. Berarti jenis reaksinya adalah endoterm. Ini bukan ekso ya, karena ini positif ya. Oke. Terus untuk kebalikannya atau sama pertanyaannya, kalau yang ini langsung aja ya, bahwa EA di sini ini kan bisa kita lihat kalau mau buat delta H, atau kalau mau buat awalnya misalnya yang diketahui, misalnya di sini kita buat pertama ini misalnya diketahui delta H ini reaksi ya, tapi tergantung gurunya nanti ini P atau R, tapi yang pasti sebelah kiri ini yang reaksinya ini hasil reaksi gitu sebelah kanan. Berarti ini kita buat 10 joule, 10 kilojoule. Terus ini delta H produk hasil reaksi P. Ini 30 kilojoule. Kalau entalpi atau delta H produk kurang reaksi. Ini dia positif, berarti endoterm gitu ya. Kalau yang mau lihat yang ini. Terus untuk soal berikutnya kalau kita buat juga mula-mula bahwa ini yang ini ya, berarti delta H reaksi itu 30 kilojoule. Terus delta H produk ya, delta H produk ini 10 kilojoule. Gitu ya. Terus untuk EA ini kelihatan ini. Untuk EA energi aktivasi ini 50 ya, ujungnya 50 kurang 30, 50 kurang 30 ini 20 kilojoule. Terus untuk yang aksennya gambar yang ini putus-putus ya, ini
terus ini ke sini ya, ke bawah ya. Berarti inilah dia dipengaruhi katalis, berarti EA aksen. Berarti ini 40 kurang 30, berarti 40 kurang 30 sama dengan 10 kilojoule. Nah, gitu ya. Terus jenis reaksinya, lihat aja yang sini ini kan lebih pendek, yang produk lebih pendek dari reaksi, berarti ini exo karena negatif. Lihatlah ya, berarti delta H-nya, delta H ini, delta H sama dengan delta H produk dikurang delta H reaksi. Berarti produknya yang ini 10 kurang 30, berarti negatif 20. Karena negatif dia berarti exotherm ya, exotherm. Itu ada jenis reaksinya. Oke, gitu aja. Jadi nggak sulit untuk yang dipengaruhi katalis laju reaksi itu, modelnya seperti itu. Kalau dia produk lebih tinggi, dia jenisnya endotherm ya. Tapi kalau lebih rendah dari produk, lebih rendah dari reaksi, berarti itu adalah exotherm atau negatif ya. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga ini bermanfaat buat adik-adik sekalian. Semoga terbantu. Jangan lupa juga bantu ya untuk dukung, like, subscribe, dan share sama teman-teman yang lain supaya mereka juga terbantu. Terima kasih, tetap semangat belajar.